Jadi coba deh buat teman-teman yang dengerin podcast ini, habis selesai dengerin podcast ini, coba deh ambil teleponnya, telepon orang tuanya, tanya kabar. Kalau gini nggak, apakah kita harus kayak memiliki hobi yang sama untuk lebih mudah menjalin kedekatan kepada ke orang tua, apalagi kan papa, ayah, itu loh, figur ayah itu kan paling penting kak untuk menjadi contoh buat anak-anak, apalagi yang remaja cowok laki-laki lah kak. Apa kita harus memiliki hobi yang sama atau kayak gimana kan? Paling susah itu untuk mendekati kan figur ayah itu paling susah kak, untuk mendekati. Kecuali kayak ibu kan setiap hari ada yang ibu rumah tangga kayak setiap hari di rumah ya, kayak ya biasalah orang ibu lah kayak gimana kayak mengatur anaknya, kayak sangat peduli sekali dengan anak-anaknya kan. Kalau orang tua laki-laki, ayah, figur ayah itu kan udah mencari nafkah, kerja, kadang-kadang ada yang 1 bulan sekali ketemu keluarga, ada yang 1 tahun sekali ketemu keluarga, ada yang setiap hari ketemu. Nah itu kak pendekatannya kak, kan banyak kasus kak ya, teman-teman saya cowok banyak sekali kak yang sangat mungkin nggak dekat sama sekali kak sama ayahnya, dan juga malah saya tahu itu nomor WhatsApp-nya orang tuanya sendiri kak, itu nggak di save kak. Itu kenapa kan saya tanya juga, katanya ya ayah saya itu loh kalau ngurusin saya, kalau marahin saya, ngomeng-ngomeng saya itu ngikut-ngikut ibu saya, sedangkan dia nggak pernah mau tahu tentang saya kayak gitu kak. Nah, apa perlu kita satu hobi atau gimana kan, pendekatan langsung tiba-tiba mau ya aku mau ceritakan, nggak mungkin lah kak, apalagi remaja zaman sekarang kayak gitu. Itu gimana kak solusinya ya? Ya, sebenarnya ini ya banyak sekali remaja-remaja itu yang kadang merasa gengsi juga mau cerita ke orang tuanya. Kemudian yang kedua merasa takut juga untuk bercerita ke orang tuanya gitu kan. Kemudian merasa khawatir juga. Nah, banyaklah kecemasan-kecemasan itu ya. Sehingga yang akhirnya membuat remaja itu mengurungkan niatnya untuk bercerita kepada orang tuanya. Di satu sisi, kita juga harus memahami kenapa kok muncul kekhawatiran atau kecemasan remaja ini untuk bercerita ke orang tuanya sendiri. Ya, Karena mungkin orang tuanya tidak biasakan membuka ruang atau kesempatan bagi anaknya untuk ngobrol. Atau mungkin orang tuanya juga jarang ngobrol dengan anak. Sehingga kita tidak bisa menyalahkan si orang tua atau si anak ya. Ya semuanya sama-sama mempunyai alasannya masing-masing itu. Si anak takut karena orang tuanya begini. Orang tuanya juga tidak memberikan ruang untuk memberikan anak bercerita dan lain-lain. Dan lalu bagaimana pendekatannya? Apakah kita harus hobi dengan orang tua? Sebenarnya nggak harus juga ya, karena kan hobi itu kan lahir dengan sendirinya. Tidak bisa ya, kita paksakan, oh, saya harus punya hobi main sepak bola. Ya nggak bisa gitu. Hobi itu pun adalah kesenangan yang lahir dari dirinya sendiri gitu kan. Dan sesuai dengan dirinya sendiri. Saya suka senang main ini ya, berarti hobi saya kan gitu. Ya itu tadi caranya, salah satu caranya adalah ketika muncul lagi makan sama orang tua gitu. Dan memang di sini mestinya adalah orang tua yang harusnya memulai duluan. Ya semoga mudah-mudahan ini ada orang tua yang mendengarkan podcast kita ini. Artinya orang tua itu yang penting adalah dia bagaimana mengajak ngobrol sama anak, gitu kan? Karena apa? Karena kalau kita bicara soal fungsi keluarga, bro, ya, orang tua itu harus menjadi tempat yang utama dan pertama dalam segala hal bagi anak-anaknya. Yang memberikan ilmu lah, yang mengajarkan ngaji lah, katakan seperti itu. Yang mengajarkan tentang ilmu pengetahuan, yang mengajarkan tentang cara nabung, cara menulis, semua adalah dimulainya adalah orang tua, dari keluarga gitu. Jadi sangat penting sekali sebenarnya peranan orang tua ini kepada remaja. Gitu. Sehingga kalau ini sudah dibiasakan, penanaman atau penerapan nilai-nilai moral dalam 8 fungsi keluarga, ya, itu akan lebih optimal, itu akan lebih istilahnya memberikan pola asuh yang baik kepada remaja atau kepada anak-anak. Kemudian kalau kita memang teman-teman di luar sana yang memang berada dalam lingkungan orang tuanya yang sulit untuk diajak ngobrol, ini nggak apa-apa. Kita harus tetap memulainya. Kita harus tetap memulainya. Kita hilangkan dulu deh kegengsian kita, kekhawatiran kita, ya.
ngobrol dulu, sampaikan. Kalau kita emang tidak dekat dengan ayah, minimal kita dekat dengan salah satunya deh. Ya, minimal ya. Ayah kita cerita dengan ibu. Mungkin biasanya bro, biasanya nanti ibu yang akan menyampaikan ke bapak. Ada yang kayak Iya, gitu, ada yang kayak gitu. Artinya ayah itu memang tidak eh, bukan berarti tidak peduli seperti ibu ya. Ayah dan ayah maupun ibu itu semua sangat peduli dengan anak-anaknya. Tetapi iya, mungkin caranya yang agak, kalau ibu beda. kan dia lebih terlihat ya. Ibu tuh lebih terlihat, bentuk kepeduliannya terlihat. Tapi kalau ayah tuh lebih tidak terlihat, tersembunyi gitu. Tapi ada bentuk kepedulian juga di sana. Nah, mungkin kita tidak harus menyampaikannya kepada ayah. Kalau kita mau butuh sesuatu ya sampaikan sama ibu. Nanti ibu tuh yang akan menjadi penengah atau yang akan mengantarkan pesan. Enggak masalah. Enggak masalah. Daripada kita sama sekali tidak bercerita ke ibu atau tidak bercerita kepada ayah. Nah, ini yang bahaya gitu. Lalu kita mau kepada siapa lagi bercerita? Kalau orang tua saja Mereka tidak kita dekat. sampaikan tentang apa yang sedang kita alami gitu. Ya, Nah, jadi harusnya sebelum teman-teman kita tahu, sebelum sahabat kita tahu, sebelum pacar kita sendiri tahu tentang apa yang kita alami, semestinya ayah dan ibu kita dulu yang tahu dengan apa yang kita alami. Dan contoh ya, saya sudah terbiasa jarak jauh dengan orang tua. Artinya saya mulai dari sekolah sampai ke pekerjaan sampai hari ini saya jauh dengan orang tua, beda kota gitu. Tetapi dari dulu saya tuh membiasakan minimal dalam sehari saya tuh telepon. Entah itu cuma tanya kabar, lagi ngapain, udah. Walaupun cuma sekitar 5 menit, 10 menit, ya. Besok disambung lagi. Atau paling nggak kalau nggak bisa sesering itu, seminggu 2 kali mungkin. Ya, sekedar tanya kabar. Karena ini membangun emosi. Sehingga banyak sekali saya temui bro, remaja-remaja di luar sana merasa bahwa saya itu tidak dipercaya oleh orang tua. Sehingga saya melakukan ini nggak boleh. Sehingga melakukan ini nggak boleh. Sehingga ini, kenapa kok itu timbul? Karena kita tidak berusaha untuk memberikan percaya kepada orang tua. Seandainya kita membangun, misalkan contohnya, kenapa kok aku bro sudah sampai hari ini sering komunikasi sama orang tua. Bahkan dulu sering kalau aku mau kemana pun selalu pamit. Kenapa? Karena aku ingin membangun kepercayaan. Sehingga kalau kita udah membiasakan seperti itu, orang tua pasti akan percaya sama kita. ya, ya, Sehingga tidak ada lagi, kan ada juga cerita-cerita bahwa saya itu punya hobi tapi nggak didukung. Saya pengen kuliah di sini tapi nggak didukung. Saya punya cita-cita seperti ini nih nggak didukung. Sebenarnya bukan orang tua tidak mau mendukung, tetapi sebenarnya orang tua itu pengen pembuktian. Jadi ketika teman-teman dihadapkan pada posisi ini, maka buktikan. Nah, buktikan. Jangan baper duluan lalu marah. Lalu tutup pintu jeder. Nah, kan yang sering terjadi itu remaja itu ya kayak kayak gitu. gitu. Nah, ini yang sering salah paham. Akhirnya hampir semua remaja yang saya sering temui ketika dihadapkan pada posisi ini selalu menyalahkan pada orang tuanya tanpa merefleksikan dirinya sendiri. Nah inilah, jadi ayo kita tuh buang dulu keegoisan kita, kecemasan kita, kekhawatiran kita, datang ke orang tua, ngobrol deh, enak-enak, nyaman-nyaman, sampaikan apa yang menjadi keluh kesah teman, apa yang teman-teman butuhin. Begitupun orang tua juga selalu melibatkan anak-anaknya dalam segala hal. Gitu ya. Termasuk misalkan mau beli sepeda motor baru, beli mobil baru, beli sesuatu baru, coba deh ajak anak untuk, misalkan enaknya beli motor merek apa ya, enaknya beli sepeda warna apa ya. Ketika anak dilibatkan itu, si anak tuh merasa bahwa, wih, orang tua aku ternyata menganggap aku ya. Nah, kok aku sampai, itu kan yang jarang terjadi sebenarnya. Iya kak, Hal ya. sepele kayak gitu loh, membuat anak itu merasa dirinya dicintai, dihargai. Ternyata aku dibutuhi. Nah, hal sepele itu yang harusnya dilakukan oleh orang tua. Nggak perlu yang besar-besar. Anak itu diperlakukan seperti itu tuh merasa tersanjung sendiri, gitu bro. Oke, Kak. Nah ini kak ada satu pertanyaan nih kak. Kan kakak kan tadi kan udah banyak kan kayak sekolah udah jauh dari orang tua, apalagi pekerjaan mulai dan jadi sekarang kan perlu pembuktian. Saya juga kak dari SMP sampai sampai sekarang nih kak di titik ini ya saya jauh dari orang tua, beda kota juga kak. Nah, saya juga masih kurang pede kak, kayak apakah orang tua saya di sana mempercayai saya di sini, atau kayak emang orang tua saya ya udah kamu sekolah ya sekolah, biaya ya emang itu udah tuntutan orang tua ya kita biayain. Orang tua peduli atau enggak kan kita juga nggak tahu kak, walaupun saya sendiri ya juga jarang kayak
sehari telepon, kayak gimana, jarang sekali Kak. Lah, itu tips untuk agar agar membangun bisa gimana ya, kayak membangun kepercayaan orang tua. Tips dari kakak, kan kakak udah berpengalaman lah, tipsnya untuk teman-teman juga Ya, yang senasib lah. oke. Kalau kalau aku ya, yang biasa aku lakukan itu tadi, bahwa aku tidak lepas dari komunikasi. Karena sebenarnya kunci semuanya itu daripada komunikasi, bro. Kenapa kalau kita contohnya, kenapa kok hari ini kita bisa ngobrol ini, bro? Tentu ada komunikasi. Iya, Ada dari teman-teman Pick Air menghubungi saya, kak bisa ada komunikasi. Komunikasi yang baik akan terjalin hasil yang baik, gitu ya. Terus kenapa kok ada orang yang bisa pacaran, katakanlah ya kalau kita ngomongin pacaran atau sampai nikah, ya karena komunikasinya baik, ya. Segala sesuatu itu terbangun dengan baik karena komunikasi semua. Coba deh, hal apapun yang tidak terjalin karena komunikasi yang baik, semuanya akan ambiar, semua akan buyar. Ya, kita nih hari ini baik-baik saja nih, baik-baik saja nih. Nanti siang misalkan ya, nanti siang ada komunikasi yang fatal di kita. Mungkin kita udah musuhan. Nah, kan gitu ya. Pada dasarnya komunikasi. Makanya yang dibangun pertama kali, cara membangun kepercayaan pertama kali itu adalah komunikasi. Saya memang dari dulu bro menghindari sekali untuk berbuat bohong kepada orang tua. Ya, jadi saya itu sampai detik ini tidak berani bohong. Maka saya selalu bilang apa adanya. Memang khawatirnya awalnya takut gitu. Nanti aku pamit ke sini nggak dibolehin. Dulu ya. Nanti aku pamit ke sini nggak dibolehin. Nanti aku pamit nggak dibolehin. Nah, memang ada kekhawatiran gitu. Tapi karena memang saya dari awal berusaha untuk tidak bohong. Ya udah saya sampaikan saja. Komunikasi. Jauh saya dengan orang tua saya telepon. Gimana kabar. Gitu kan. Karena sebenarnya Bu, itu harus dipahami oleh anak-anak bahwa membuat rindu orang tua itu juga bagian dari dosa kita sebagai anak. Ya. Jadi itu dosa. Ketika orang tua itu rindu, sampai kadang ada orang tua itu yang kangen anaknya sampai sakit. iya, Sedangkan anaknya tidak mau telepon, tidak mau, itu dosa besar itu. Itu dosa besar, bro. Nah, makanya saya tuh paham bahwa aku aja pulang ke rumah jarang. iya. Apalagi kalau udah banyak pekerjaan tuh, pulangnya jarang. Apalagi dulu awal-awal pandemi itu, saya 1 tahun nggak pulang karena melindungi orang tua. Iya, Nah, Kak. caranya apa ya? Kita sekarang tuh didekatkan oleh oleh digital. Ada HP ya, ada sosial media sehingga dengan cara video call itu paling tidak udah mengobati sedikit rindu dari orang tua. Tapi kadang Itu kita aja. tuh kayak Nah, gini Kak, ya. mohon maaf ya, kayak kita kadang telepon orang tua, Mm, terus orang tua kadang atau video call, orang tua ngelihat orang tua nangis, malah kita malah rasa, eh kok malah buat orang tua sedih, ya, gimana lah. Kita menghindari kayak gitu Kak. Kebanyakan orang tua kan kayak gitu Kak. Udah kangen, ya bener nangis Kak. Malah kita, wah kok malah kayak gini, malah takutnya kayak gitu Kak. Ya, kalau ada kalau ada kalau ada orang tua yang sampai di telepon kita nangis tuh mungkin ya karena kita nggak pernah nelpon, bro. Sehingga kok sekalinya kita telepon nangis, tapi nggak apa-apa gitu. Besok telepon lagi, ngobrol lagi. Artinya tuh seneng gitu. Itu saking senangnya orang tua kita tuh dapat kabar dari anaknya tuh wah luar biasa. Jadi sampai mungkin bro ya, orang tua itu tidak perlu dikirimi uang, tidak perlu dikirimi barang, harta dan sesuatu. Dapat kabar dari anaknya yang ada di perantauan, wah itu senangnya luar biasa. Itu bahagianya luar biasa sebenarnya. Nah, kalau melihat orang tua yang nangis, itu artinya dia bangga dengan kita. Ya, jangan merasa bahwa saya telah membuat sedih, tidak. Itu justru kebahagiaan. Maka besok telepon lagi, tanya kabar gimana kabarnya, dan seterusnya. Kemana-mana usahakan pamit, walaupun kita berada di tempat yang jauh ya, Ya, tidak terlihat oleh orang tua. Aku kalau aku sendiri ya bro, kemana-mana selalu pamit. Walaupun sedang tidak tinggal satu rumah dengan orang tua, tapi misalkan besok ada mau ke katakanlah keluar kota ke sini ke Tuban, telepon. ya, Besok aku ini ya. Selain itu bentuk pamit kita kepada orang tua, yang kedua itu adalah orang tua itu mendoakan. Ya udah hati-hati oleh. Nah itu kan ya, doa bro. Ya kan doa ya. ya. Terus hati-hati ya, pokoknya sehat lah. Nah, sehat apa? Itu kan doa gitu. Nah, yang aku butuh itu adalah itu doanya, doanya. Jadi aku sendiri walaupun jarak jauh tidak serumah dengan orang tua, tapi kemana-mana aku selalu pamit. Nyampe di Surabaya pun, aku kan sehari tinggal di Surabaya. Ya. Nyampe lagi di rumah di Surabaya kabar, aku udah nyampe. Oh ya wes, alhamdulillah wes istirahat, maam. Yes gitu. Walaupun hanya sebatas itu, nah inilah membangun komunikasi dengan orang tua, membangun kedekatan.
membangun emosional antara orang tua dan anak. Gitu. Maka mungkin teman-teman bisa lah melakukan ini. Ini adalah hal yang sederhana. Paketan kita ya aku yakin banyak gitu ya. HP kita udah canggih gitu. Spesial lah untuk telepon. Telepon dengan gebetan berjam-jam aja bisa gitu kan bro. Kita Iya, virtual iya. meeting aja, Zoom aja berjam-jam aja bisa gitu. Baru masa telepon orang tua, Mantap. telepon orang rumah 5 menit aja nggak bisa. Jadi Iya. coba deh buat teman-teman yang dengerin podcast ini, habis selesai dengerin podcast ini, coba deh ambil teleponnya, telepon orang tuanya, tanya kabar. Udah itu sesederhana itu bikin bahagia orang tua bro. Serius deh. Nah, ada nggak sih Kak perbedaan remaja zaman Kakak dengan zaman sekarang? Dari masalah-masalah tadi Kak. Perbedaannya ada Hmm. perbedaan nggak Kak? Pasti kan ada perbedaan Perbedaannya Kak. apa ya? Ya remaja sekarang itu udah canggih-canggih ya. Atau Perbedaan yang jelas gitu canggih-canggih. Aku aja pegang HP itu baru zaman-zaman SMA lah. Itu pun beli sendiri kita nabung sendiri. Tetapi terkadang memang ini yang harus kita pahami ya, yang harus kita antisipasi ya. Jangan sampai ada canggihnya dunia itu merusak akhlak kita gitu. Ini jangan sampai ini tuh. Canggihnya dunia digital ini semakin mempermudah kita untuk bohong. Dunia digital tuh mudah sekali kalau kita pengen bohong, bro. Ditanya sama temannya, udah di mana bro? Misalkan janjian, udah OTW, padahal di rumah. Itu kan siapa yang menjadi Iya, perantara kita bohong? Ya, yang digital gitu kan gitu. Dan sedikit lagi, kamu di mana ini? Ini aku sih rapat ini, ada rapat di sini, padahal rebahan misalkan. Jadi jangan sampai dengan adanya fasilitas yang luar biasa ini untuk yang semestinya digunakan untuk mempermudah aktivitas kita, justru malah membuat kita terjerumus gitu. Nah, ini yang sebenarnya yang terasa pada remaja kita hari ini, bro. Sehingga banyak sekali fenomena. Makanya beberapa waktu lalu saya menjadi salah satu pembicara di acara eh, Makin Cakap Digital. Ini kegiatan yang diadakan oleh Kominfo gitu. Nah, makanya kita tuh harus bijak dalam menggunakan media sosial. Kalau kita lihat tren sekarang ini memang banyak sekali penakalan-kenakalan remaja itu dilakukannya lewat dunia digital melalui teknologi gitu kan. Jarang sekali kita mungkin melihat remaja-remaja yang berkelahi di dunia nyata. Justru semua sekarang itu berkelahi online, bro. Ya, perang-perangan status itu kan itu bentuk kelahi online kan. Artinya jangan jangan sampai kecanggihan ini membuat kita itu tidak canggih secara akhlak dan akidah dan karakter. Nah, justru kecanggihan teknologi ini harusnya membuat kita tuh semakin canggih secara ide, semakin canggih secara kreativitas. Dulu zaman saya tidak ada semua ini, tapi kita bisa berkembang. Nah, semestinya remaja-remaja yang hidup di era sekarang ini dengan adanya semua kecanggihan ini harusnya tidak lagi berkembang, tapi udah maju luar biasa. Nah, itu sih yang kita harapin sebenarnya. ya, jadi perkembangan teknologi ini Kak. Tips agar remaja ini lebih produktif, lebih mengarahkan ke hal yang positif dari teknologi yang semakin berkembang kayak ini, lebih produktif lah remaja. Tips dari Kak Ya, Aida. yang pertama yang pastinya kita harus tahu tujuan kita menggunakan media sosial itu apa, atau tujuan kita mengakses di dunia digital itu apa sebenarnya. Itu yang harus kita pahami dulu yang pertama. Yang kedua, yang kedua ini jangan kita harus membatasi gitu, membatasi diri untuk mengakses. Karena gini, konten digital itu sangat bebas sekali terakses ya. Tidak ada Ya, batasan di situ, bro. Semua orang bisa mengaksesnya. Tapi kita memang pada dasarnya remaja itu juga balik lagi. Salah satu karakter remaja itu adalah kepo ya. Ini salah satu ya, perubahan benar. psikis remaja itu adalah kepo. Kadang kita tuh ketemu dengan konten yang agak nakal dikit, kita kepo. Wah, kita share tuh, apa ini ya? Kita buka, akhirnya nyampe lah kepada arah yang kemana-mana. Nah, makanya jangan sampai ini tuh. Artinya kita harus membatasi diri sejauh mana kita tuh berselancar. Karena di dunia maya tuh apa yang menjadi batas? Gak ada, bro. Ada, ya, Ya, gak ada. benar. Gak ada batasan. Di dunia maya itu gak ada. Yang bisa membatasi siapa? Ya diri kita sendiri. Gitu. Tinggal kita bijak bagaimana kita mau mengakses itu. Makanya di awal harus tahu dulu tujuannya untuk apa. Ya, tujuannya untuk apa.
Ya, kemudian sekarang ini juga apalagi di masa pandemi gini, bro, jangan sampai kita tuh mudah terprovokasi. Karena kadang banyak sekali konten-konten digital itu yang menggunakan judul-judul memprovokasi. Sedangkan kita kadang suka malas bahasa isinya, nah, dibaca judulnya aja udah terprovokasi, akhirnya ya udah kita udah emosi. Terus informasi hoax juga, wah kemana-mana sekarang. Banyak sekali informasi hoax, vaksin bikin mati, bahkan, ya kan? Divaksin nanti kamu pasti mati. Nah, ya semua orang pasti mati. Divaksin gak divaksin ya pasti mati pada rasanya, bro. Nah, ini kan informasi-informasi hoax ya. Nah, kita sebagai remaja itu harus bisa menjadi bijak dalam bersosial media. Janganlah, salah satu contoh yang terdekat apa? Jangan sampailah kita itu ikut berkomentar secara yang tidak sopan. Jangan bikin status yang enggak sopan. Sama sebenarnya gini, sama halnya dengan ketika kita tuh berinteraksi secara nyata. Kalau kita berinteraksi secara nyata, ketemu dengan orang secara nyata, kan ada aturan-aturan ya, ada tata keramanya. Sama dengan ketika kita itu berinteraksi dengan orang lewat media sosial. Cuman bedanya kadang, karena saya merasanya berkomunikasi lewat HP, berkomunikasinya lewat laptop, jadi seolah-olah ngerasa bahwa saya sedang berinteraksi sendirian sehingga tanpa mempedulikan orang-orang yang akan membaca konten kita, bro. Nah, sehingga sebenarnya kalau kita paham soal aturan, ya kita akan berhati-hati lagi buat status. Wah, ini nanti aku kalau bikin status kayak gini, orang-orang tersinggung atau tidak. Selayaknya kita lagi ngobrol langsung gitu, bro. Kalau kita lagi ngobrol langsung kan pasti kita mikirin ya, nanti aku kalau ngomong gini nanti sakit hati. Aku kalau nadaku ngomong kayak gini nanti terlalu keras, nanti tersinggung. Nah, sama dengan dunia maya pun juga begitu. Bahkan kata-kata itu jauh lebih berbahaya, bro, daripada daripada omongan langsung gitu kan. Iya, benar ya. Iya gitu. Makanya kita harus benar-benar bijak lah gitu menggunakan media sosial. Ya akses sebanyak-banyaknya tentang ilmu, tentang wawasan lewat media sosial. Bertemanlah dengan siapapun di media sosial itu boleh. Tapi harus ada filtersnya, harus kita ada batasannya, harus tahu sejauh mana saya itu menggunakan media sosial. Dan yang penting itu yang perlu digarisbawahi adalah kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Kayak gitu, bro. Pesan kaidah, jadi harus bijak ya kayak. Terus tujuannya harus Betul, kita harus. memiliki tujuan ya kayak untuk menggunakan teknologi saat Ya, ini kayak. Ini Kak terakhir nih Kak betul. ya, Ya, pesan-pesan untuk Kakak agar remaja saat ini hari ini untuk hari inilah agar lebih baik di hari ke depannya. Pesan-pesan dari Kak Haidar, ya. monggo. Oke, baik. Sebagai remaja itu harusnya kita bersyukur ya ada di masa remaja ini. Kenapa? Karena masa remaja itu memiliki banyak sekali kesempatan yang tidak dimiliki oleh generasi yang lain. Remaja itu punya banyak sekali kesempatan, artinya apa? Kita punya kesempatan yang tidak mungkin dimiliki oleh anak-anak. Kita punya kesempatan yang tidak dimiliki oleh orang tua. Artinya saking banyaknya segudang kesempatan itu, maka kita harus memanfaatkannya dengan baik. Pada dasarnya teman-teman, ketika kita mengambil kesempatan yang satu, akan menumbuhkan kesempatan yang lain. Dan sebaliknya, kalau kita tidak mengambil kesempatan yang ada di depan mata kita, sama halnya kita menghilangkan kesempatan-kesempatan yang lain. Ya, artinya ketika teman-teman memiliki kesempatan, ya ada kembali kesempatan, jangan ragu, maka ambil. Jangan pernah khawatir nanti saya gagal mencoba. Semua itu adalah perkara prosesnya. Ya. Dan sukses yang sebenarnya itu adalah ketika kita mau melewati prosesnya dengan baik. Bukan perkara hasilnya nanti saya menang atau kalah, saya juara atau tidak. Tetapi sukses itu adalah ketika kita mampu melewati prosesnya dengan baik. Ya. Kemudian selanjutnya, sebagai remaja, itu mari kita gunakan waktu muda kita semaksimal mungkin, maka di hari tua kita tidak akan mengatakan seandainya aku masih muda. Banyak sekali orang-orang tua di sekitar kita mungkin merasa menyesal karena ketika waktu mudanya itu tidak digunakan sebaik-baiknya. Sehingga ketika tua dia menyesal gitu. Bercerita kepada kita, aduh aku ini dulu waktu masih muda nih nyesel. Karena nggak begini begitu. Nah jangan sampai cerita-cerita itu terulang kembali oleh kita nanti kepada generasi-generasi kita yang berikutnya. Maka gunakan waktu mudamu semaksimal mungkin, maka di hari tua kamu tidak akan mengatakan seandainya masih muda. Dan terus percaya teman-teman bahwa apa yang kita lakukan hari ini itu akan membuahkan hasil yang baik. Ya. Dan kemudian selanjutnya selalu bijak dalam bersikap, ya. Iya. Apalagi di dunia digital kita harus bijak dalam bersosial media. Kemudian
terus usaha apa yang menjadi cita-cita. Karena kita bebas bercita-cita ya. Kita bebas bercita-cita setinggi langit. Tidak ada yang melarang. Ya. Perkara orang tidak menghargai cita-cita kita, perkara orang mencibir dengan cita-cita kita, jadikan itu sebagai motivasi. Jadikan itu adalah sebagai proses kita untuk mendewasakan diri. Jadi percaya deh bahwa apa yang teman-teman lakukan hari ini, apa yang teman-teman usahakan hari ini akan membuahkan hasil yang maksimal. Percaya deh. Ya, kenapa? Karena saya juga melewati itu dan merasakan sendiri. Maka saya bagikan ini kepada teman-teman bahwa sakit kita hari ini itu akan dibalas oleh bahagia kita nanti. Dan saya pun sedang berproses. Makanya saya mengajak teman-teman, ayo kita saling berproses, dan nanti di masanya nanti kita saling bercerita tentang keberhasilan yang sudah kita lewati. Saya rasa itu, bro. Oke, Kak. Terima kasih ilmunya pada hari ini, Kak Haidar. Terima kasih. Siap. Dan oke, baik. Saya juga makasih banyak buat teman-teman Pick Air spesial IIKNU Tuban nih udah memberikan ruang kita ngobrol ya. Mudah-mudahan bermanfaat lah buat teman-teman yang mendengarkan. amin. Ya, teman-teman, sekian materi hari ini. Saya dan Kak Haidar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam. Tonton terus video seru selanjutnya di YouTube Pick Air Special dan jangan lupa follow Instagram Pick Air Special untuk konten menarik lainnya. Terima kasih.